Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Soraya dari kelas 3 BPI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dan menerapkan konsep perencanaan penyusunan evaluasi hasil belajar. Dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sartika. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada metode penyusunan kisi-kisi evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu adapun langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi itu yang pertama menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua, memilih materi yang sesuai dengan lingkup materi dan materi yang terkait dengan kompetensi dasar yang diuji. Kemudian yang tiga itu merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Kemudian yang keempat, menentukan nomor soal. Yang kelima, menentukan bentuk soal yang digunakan. Kemudian itu ada langkah-langkah perencanaan evaluasi hasil belajar secara umum. Perencanaan evaluasi hasil belajar secara umum itu dapat digambarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Seorang guru yang akan mengevaluasi itu haruslah merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Misalnya untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan evaluasi tersebut itu harus jelas sehingga dapat memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi tersebut. Evaluasi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Aspek tersebut adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi. Langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan teknik yang akan digunakan seperti teknik tes atau teknik non-tes. Kemudian yang keempat itu ada menyusun alat evaluasi yang akan digunakan dalam evaluasi. Contohnya adalah menyusun butir-butir soal esai atau pilihan ganda, kemudian panduan wawancara dan mengisi daftar angket. Kemudian yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam evaluasi. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi. Langkah terakhir adalah menentukan berapa kali kegiatan evaluasi akan dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh itu penyajian tes setelah tes tersusun. Naskah tes siap diberikan atau disajikan kepada peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian tes ini adalah waktu penyajian, petunjuk yang jelas mengenai cara menjawab atau mengerjakan, kemudian ruangan dan tempat duduk peserta didik. Kemudian yang kedelapan itu ada pemeriksaan atau skorsing terhadap lembar jawaban dan pemberian angka atau nilai. Ini merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kesembilan, pengolahan hasil tes setelah dilakukan skorsing. Hasilnya perlu dipilah dengan mencari konfirmasi nilai. Dalam proses konfirmasi ini ada norma dan ada pula skala, yaitu norma relatif dan penilaian acuan norma VAP dan norma mutlak dengan penilaian acuan patokan VAP. Kemudian yang ke-10 itu ada pelaporan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan dan dilakukan skorsing, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan. Laporan tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan, kepada orang tua peserta didik, kepada kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 itu pemanfaatan hasil tes. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui ujian sangat berguna sesuai dengan tujuan ujian. Informasi atau data hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses, atau kegiatan belajar mengajar maupun sebagai data untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan
atau menentukan kebijakan. Kemudian selanjutnya itu ada metode pemilihan bahan evaluasi hasil belajar. Itu evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup atau melingkupi yang pertama itu ada merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Hal ini disebabkan evaluasi tanpa tujuan maka akan berjalan tanpa arah dan mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya. Kemudian yang kedua itu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiga memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah menggunakan teknik tes dan atau menggunakan teknik non-tes. Kemudian yang keempat itu menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal. Kemudian yang kelima, kemudian menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam itu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang kemudian itu yang mencakup yang pertama tadi kan. Kemudian yang kedua itu menghimpun data dalam evaluasi pembelajaran. Wujud nyata dari kegiatan menghimpun data itu adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu melakukan verifikasi data. Verifikasi data itu adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Kemudian verifikasi ini bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. Kemudian yang keempat itu mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Kemudian kelima itu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan interpretasi. Kemudian yang keenam itu tindak lanjut hasil evaluasi dari hasil evaluasi yang telah disusun itu diatur, kemudian diolah, dianalisis dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya. Maka evaluasi dapat mengambil keputusan, evaluator atau itu pengevaluasi itu dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi itu sendiri atau evaluasi tersebut. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.